Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Nusantara, Bapak Utomo SPD MA. Yang terhormat Ibu Nita Silvana SPD selaku calon guru putra angkatan 9, dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan guru serta staf usaha SMP Negeri 1 Atap Nusantara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita selaku umatnya mudah-mudahan di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan mata acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat yaitu pemaparan materi, yang kelima doa dan penutup. Untuk menyiapkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Utomo SPD MA, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diperkenankannya hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam suasana yang bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Nita Silvana SPD, Bapak dan Ibu guru serta tenaga administrasi sekolah UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Losarang yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Nita Silvana SPD. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari yang dilakukan oleh calon guru penggerak dalam proses pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini adalah merupakan episode pembelajaran yang kelima dari Merdeka Belajar. Jadi episode kelima Merdeka Belajar, yaitu program pendidikan guru penggerak. Yang mana program pendidikan ini untuk membentuk kepemimpinan bagi guru, untuk menjadi pemimpin masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia. Dalam pendidikan ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, dengan alur merdeka, calon guru penggerak melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun implementasi secara langsung di sekolahnya masing-masing. Dan dalam kegiatan diseminasi ini kita akan melihat bersama-sama paparan dari calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Nita Silvana, terhadap apa-apa yang sudah dipelajari dalam modul 1.4 modul 1.4 mengenai budaya positif. Nanti beliau akan memaparkan konsep-konsep apa yang sudah dipelajari dan bagaimana penerapannya pada sekolah kita. Bapak dan Ibu, kegiatan ini merupakan upaya dari guru, bukan hanya calon guru penggerak. Nanti harapannya semua guru yang ada di sekolah kita dapat ikut serta dalam program pendidikan guru penggerak yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai guru, melalui pengembangan diri mengikuti program pendidikan guru penggerak. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah memiliki 1 orang guru penggerak atas nama Ibu April. Kemudian pada saat ini juga ada 2 calon guru penggerak, dan nanti insya Allah di angkatan ke-10 juga sedang mengikuti seleksi, ada 2 calon guru penggerak. Dan harapannya semua di sekolah kita dapat ikut serta dalam program pendidikan guru penggerak dengan tujuan meningkatkan kompetensi diri sebagai guru melalui pengembangan diri. Bapak Ibu, sebagai seorang guru tentunya merupakan bukan hanya sebagai kewajiban, tapi kebutuhan bagi pribadi seorang guru untuk terus mengupgrade dirinya, meningkatkan kompetensinya
dalam rangka untuk melayani proses pendidikan di sekolah. Yang muaranya nanti tujuannya itu adalah untuk melayani proses pembelajaran terhadap murid-murid yang kita cintai. Ya. Untuk itu mohon disimak dengan seksama nanti pemaparan dari calon guru penggerak Ibu Nita Silvana. Kemudian nanti silakan secara aktif terlibat dalam kegiatan ini. Hal-hal apa yang sekiranya bisa Bapak Ibu sampaikan, kita nanti akan buka ruang-ruang dialog yang tujuannya nanti memberikan pemahaman bersama terkait dengan budaya positif yang harus kita wujudkan atau kita bentuk di sekolah yang kita cintai, yaitu UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Losari. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillah, mari kita sama-sama ikuti kegiatan diseminasi ini. Sekaligus saya buka kegiatan ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Mari bersama-sama dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan ini. Semoga kegiatannya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan ikuti dengan ikut terlibat aktif di dalamnya. Terima kasih, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak semua atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan atau presentasi yang akan dipandu dan dipresentasikan oleh Ibu Nita Silvana sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Pak Taufik Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah, sehat ya? Semangat dong. Oke, mana kalian semangat? Oke, semangat. Baik, Bapak Ibu guru di sini saya akan memaparkan itu tentang budaya positif ya. Di next Pak. Ya, kenapa saya memaparkan budaya positif ini? Di sini budaya positif itu kan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal atau nilai-nilai umum, ya, yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah karena untuk menunjang bahwa lingkungan sekolah itu harus aman dan nyaman. Nah, oleh karena itu, karena belum menyeluruhnya pemahaman tentang budaya positif di sekolah, maka saya sebagai calon penggerak memiliki kewajiban untuk mengimbaskan materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Tujuannya itu adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid setelah pembuatan keyakinan kelas dan penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Jadi nanti saya juga akan memberikan gambaran tentang implementasi tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nanti bisa Ibu Bapak dicontohkan di kelasnya masing-masing. Terus yang kedua, menyampaikan informasi yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Dan yang tujuan yang ketiga itu diharapkan setelah pengimbasan, rekan sejawat mengimplementasikannya pada kelas maupun sekolah yang berdampak baik pada murid kita. Budaya positif ya, Ibu Bapak, ada 7 yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segi
Oke, sebelum ke materi, saya mau menanyakan dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Guru dapat mengontrol murid sesuai keinginan guru. Setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Coba. Guru dapat mengontrol murid sesuai keinginan guru. Siapa yang setuju? Setuju? Setuju tidak? Setuju tidak Bapak Guru? Ayo. Gimana Bu April? Setuju? Tidak. Tidak. Oke. Agung? Tidak setuju. Yang lainnya? Oke. Simak dulu ya jawabannya ya. Nanti setelah ini pemaparan nanti biar tahu nanti jawabannya itu. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Setuju tidak? Setuju Pak? Cenderung setuju tadi kan? Setuju ya tadi ya? Cenderung setuju. Ngambak ya Pak ya, masih ragu-ragu. Oke. Simak dulu. Yang ketiga, pemberian hadiah atau penghargaan. Biasanya kan ada tuh bapak guru tuh masih reward gitu kan. Nah, itu dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju tidak? Setuju? Gimana? Setuju, saya juga cenderung setuju. Setuju. Bagaimana Pak Imam? Setuju. Setuju. Oke, setuju. Oke, selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Gimana Bu? Sangat setuju. Oke. Dan yang terakhir, guru lebih baik memposisikan diri sebagai teman. Sangat setuju. Bagaimana Pak? Sangat setuju. Yang lainnya, mana nih? Yang lainnya gimana yang lainnya? Oke, ada yang tidak setuju, ada yang tidak. Oke. Disimpan baik-baik ya Bapak Ibu guru jawabannya. Oke, next Pak. Oke. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada murid, di mana kita itu mengembangkan pembelajaran itu sesuai dengan karakter murid agar dapat menuntun si anak itu atau murid itu sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan filosofi dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Next Pak. Coba, saya mau minta 2 orang ke depan Pak. Ayo, Bapak. Bapak maju Bapak. Dengan siapa ya? Yang suka merayu siapa nih? Siapa yang suka merayu? Ayo, pagong, boleh pagong. Oke. Nggak apa-apa, bacain saya. Sini, di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka tangan Anda, ya kan? Anda si A, misalkan Bu April A ya. Oke. Tugas Anda adalah mengumpulkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Nah, Anda itu perlu untuk mempertahankan kepala itu. Nah, tugasnya Pak Guru adalah boleh merayu, boleh mengancam, boleh menyuap, boleh apapun agar tangan Bu April itu terbuka. Oke, saya kasih waktu 3 detik. Silakan. Ya udah jangan bisa makanya Pak. Iya Bu. Bu April hari ini cantik ya. Gimana teman-teman? Cantik ya. Bu April. Ya Pak. Aduh, Bu April, kata mana? Pegangin dulu dong, pegangin dulu. Wah, terima kasih Bu April. Iya. Kenapa tangannya kepala aja Bu April? Capek Bu April. Iya. Karena ada sesuatu yang tidak boleh ditahu oleh orang lain dan harus saya sendiri. Oh gitu. Ya udah Bu April, taruh di kantong aja Bu April. Kalau di kantong. Iya. Tadi HP saya kembali. Oh iya Bu April. Coba ditaruh dulu di kantong Bu April. Mau lihat Pak Agung ya. Kan katanya nggak boleh dikasih taruh aja di kantong kayak saya nih. Iya. HP taruh di kantong. Nanti kalau di kantong nanti ketahuan Pak Agung. Ya udah, saya mau Bu April. Dan saya mau Bu April. Silakan taruh di kantong Bu April. Saya mau tidak gede tangannya. Terima kasih Pak Agung. Bu April ya. Bagaimana Anda berhasil tidak Pak Agung? Berhasil nggak? Hampir berhasil. Yakin berhasil? Oke, ya nanti waktu berbanyak lagi ya. Oke, siap. Bu April, apa alasan Bu April tidak mau membuka tangan itu? Ya, alasan saya tidak mau membuka karena saya memiliki kehendak.
untuk memberitahu atau tidak. Jadi setiap manusia itu punya keinginan dan memiliki alasan apakah dia ingin berbuat sesuatu atau tidak. Jadi itu pasti ada alasan gitu. Kenapa saya walaupun dirayu, walaupun diperlakukan sangat manis dengan Pak Guru, ada alasan-alasan kenapa saya tidak mau membuka kepakan tangan saya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih baik Bu April. Mas, sungguh luar biasa ya. Terutama buat Pak Agung ini dua-duanya luar biasa ya. Yang satunya mempertahankan apa yang dia miliki, yang satunya sampai menggunakan kritik suruh pegangin HP dia buka tangannya yang luar biasa. Kenapa saya memberikan itu seperti itu? Mari kita lihat. Nih, saya hanya mau memberitahukan bahwa menurut William Glasser, miskonsepsi teori kontrol. Jadi begini Bapak Ibu, bahwa orang lain tidak akan bisa mengontrol kita. Kalaupun tadi Bu April itu mau membuka tangannya, itu bukan karena bujuk rayu dari Pak Agung, ya, tapi karena keinginan dari dalam dirinya si Bu April itu mau membuka tangan. Nah, sedangkan Bu April mempunyai tekad, saya nggak mau membuka apapun, kan saya punya alasan, kata Bu April, sehingga beliau nggak mau membuka tangannya. Seperti yang disebutkan oleh William Glasser ya, itu ada 4 ilusi, 4 konsepsi, miskonsepsi. Oke, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Pernah dilakukan tidak nih sama Bapak Ibu guru? Oke, dapatin. Ya, jadi seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid. Mungkin murid seakan-akan terlihat kayak nurut, tapi mungkin dalam hati dia sebenarnya bukan karena pengaruh dari ibu bapak guru, tapi memang keinginan dianya ya kayak nurut gitu. Seperti itu. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kayak tadi Pak Agung membujuk rayu Bu April sampai itu manis sekali, tapi tetap itu tidak bisa. Kalaupun bisa, itu akan bersifat sementara, Ibu Bapak. Kenapa? Karena suatu saat orang yang dibujuk itu atau diberi penguatan itu sadar, maka akan berubah. Seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak Bapak Ibu suka memelas bahasa kita mah? Seakan-akan, aduh saya kecewa loh sama kamu. Nah, seakan-akan orang itu akan bersalah berdosa. Nah, seakan-akan orang itu nurut, tapi suatu saat itu akan menjadi bom waktu dan akan meledak sehingga orang itu akan sadar bahwa saya nggak bisa dikontrol oleh kamu, kan seperti itu. Dan yang terakhir, itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa yang mau dipaksa? Nggak ada, ya kan? Jelas tidak bisa mengontrol seseorang dengan paksaan. Nah, 4 ilusi itu seakan-akan kita sudah bisa mengontrol, tapi itu jadi yang dikontrol itu memiliki pemikiran sendiri, memiliki pilihan sendiri, dia mau membuka tangan itu atau tidak, bukan karena kontrol orang lain. Seperti itu Ibu Bapak. Next. Nah, ini adalah berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen Covey. Yang stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kita itu kebutuhannya berbeda. Kata tadi Bu April, kita punya motivasi sendiri seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jangankan orang itu misalkan beda karakter, beda keluarga, beda budaya, yang satu rumah pun, yang kembar pun itu masih memiliki karakter yang berbeda loh Bapak Ibu. Jadi nggak bisa disamakan ya. Oke. Terus kita mencoba mengubah orang agar yang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai
berbuat sesuatu itu memiliki alasan, memiliki tujuan. Mungkin dipandang oleh orang lain itu salah gitu, tapi kan belum tentu ya. Nah terus orang lain di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang tadi digambarkan oleh Bu April dan Pak Agung ya. Nah terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya kenapa kita kalau ingin membuat suatu perubahan itu harus kolaborasi, nggak bisa sendiri. Kita harus bisa bekerja tim, begitu. Oke, yang terakhir, model berpikirnya pada stimulus respon itu adalah menang kalah. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu. Sedangkan kalau pada teori kontrol itu ya pola berpikirnya menang-menang, nggak ada yang salah, gitu, nggak ada yang kalah, jadi menang semua gitu. Oke, next. Nah ini disiplin positif. Saya mengambil dari pelajaran zaman kemarin disiplin positif ini. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar, Bapak Ibu Guru. Nah, tapi dalam budaya kita, maka kata disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan orang lain mendapatkan apa jadi cenderung hal itu negatif, ya enggak? Jadi seolah-olah kalau orang dituntut untuk disiplin itu dianggap tidak benar, seperti itu. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi diri atau motivasi internal, begitu. Jadi bukan karena motivasi eksternal, karena disuruh apa ini, karena takut dihukum, karena mau dikasih penghargaan, bukan. Tapi karena memang keinginan dari diri sendiri, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia menurut Jen Bosen. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, jika dilihat dari 3 motivasi perilaku itu, 2 diantaranya adalah motivasi eksternal. Kenapa? Karena yang namanya takut dihukum, pengen dihargai, itu berarti karena orang lain, bukan karena kita sendiri, Bapak Ibu. Sedangkan kalau misalkan yang nomor 3, motivasi ketiga itu adalah motivasi internal. Dia ingin menghargai diri sendiri, itu muncul dari dalam. Seperti itu. Nah, dan coba dilihat yang di paling kiri situ, hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Kenapa? Karena agar meminimalisir motivasi eksternal. Oke, kita lihat. Tadi kan Ibu katanya nggak boleh hukum, nggak boleh ngasih penghargaan. Jadi kita ke Bu. Ya udah gini. Nih, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya Ibu Bapak Guru. Coba dilihat apa bedanya. Hukuman itu biasanya bersifat negatif, menyakitkan. Sedangkan kalau ada konsekuensi itu bersifat netral. Nah, hukuman biasanya dalam mode paksaan. Ada nggak yang mau dihukum? Nggak ada. Siapa sih yang mau dihukum? Pegel dihukum. Sakit kan dihukum tuh. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu stimulus respon. Nah, yang keempat, hukuman biasanya tidak terencana.
keliling lapangan, disuruh push up, disuruh bersih WC. Lah apa hubungannya? Mau terlambat ya kalau bersih di WC, ya kan? Nggak ada hubungannya. Nah, itu yang namanya hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Murid itu tahu apa konsekuensi dia jika dia itu melanggar. Misalkan anak datang terlambat, ya otomatis dia nanti pulangnya juga terlambat. Kenapa? Karena diberi pembelajaran tambahan. Karena tadi dia terlambat kan. Nah itu relevan. Sedangkan kalau hukuman itu tidak relevan Bu dengan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi itu relevan. Jadi kalau misalkan anak buang sampah sembarangan, ya duduknya jangan layu-layu atau lari-lari. Duduknya jangan lari-lari Bu. Jangan disuruh push up, jangan disuruh bersihin WC. Kalau dia buang sampah sembarangannya di mana? Di depan kelas, bersihkan di depan kelas itu, ya kan? Nah itu namanya konsekuensi. Nah tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu menggunakan restitusi. Kenapa? Karena restitusi itu murid akan belajar bertanggung jawab. Nah dan selain itu pada restitusi itu fokusnya itu pada pemecahan masalahnya, bukan pada hukuman anaknya. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Dapat dipahami ya? Oke. Nah ini tadi katanya Bu jangan kasih penghargaan berlebihan ya. Kata siapa Bu ini? Kata Al-Tifah itu merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal tindakan belajar itu sendiri, ya kan? Nah kenapa? Karena dia tahu menghargai diri sendiri. Oh saya mampu loh begini tanpa disuruh, tanpa dipaksa orang lain. Itu. Nah menurut penelitian juga atau menurut pengamatan bahwa dengan adanya penghargaan yang berlebihan itu akan mematahkan atau menentukan kreativitas dari anak tersebut. Karena apa? Karena yang di dalam pikiran dia itu adalah fokusnya pada penghargaannya, bukan pada kreativitasnya. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi pahami ya. Makanya Bu, ini nggak boleh ya Bu. Misalkan ngasih penghargaan boleh, tapi nggak usah berlebihan. Karena apa? Penghargaan yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka panjang itu tidak efektif. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Ada kebutuhan untuk kekuasaan atau power. Ada kebutuhan untuk mencari kebebasan dan kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, seperti yang tadi, setiap orang atau setiap anak melakukan sesuatu itu pasti mempunyai maksud tertentu. Bisa jadi orang yang membuat kesalahan itu sebenarnya untuk menutupi kebutuhan dia. Misalkan, maaf ya, misalkan ada anak yang misalkan tidur di kelas, ya kan? Terus pengennya tuh ya cari masalah aja. Sebenarnya bisa jadi anak itu ingin diakui, ingin diterima. Kadang-kadang anak tuh hanya pengen ditanya, kenapa no? Kenapa? Nah, kadang-kadang cuma hanya ingin ditanya seperti itu, cuma pengen ditanya kenapa kamu itu. Iya. Nah, kalau misalkan jawabannya lapar Bu, nah berarti alasannya itu pada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Manusiawi loh, kita lapar itu. Kalau kita aja kalau lapar ya makan, ya nggak sih? Nah, jadi setiap melakukan sesuatu itu pasti punya alasan dan kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkannya seperti itu. Nah, coba kita tebak ya. Ini ada kasus nih. Bipo seorang anak PKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru ini bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan bingung. Nah, itu
Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Menurut Bapak Ibu Guru, itu termasuk kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Kesenangan. Simpan dulu ya jawabannya ya. Oke. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang. Karena ibu guru sayang aku. Yang mana? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke, simpan. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Pengakuan. Oke, simpan. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa? Kesenangan. Oke. Siapa Bapak Guru? Jawabannya Pak. Nah, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru loh, lagi kesenangan. Nah kan? Ibu kejar aku, kata ibu guru sayang aku. Itu kasih sayang dan rasa diterima. Aku kan bisa bikin ibu guru kejar aku, itu penguasaan atau power. Ya, pengen unggul, pengen diakui orang lain seperti itu. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu adalah kebebasan. Nah, yang kelima, kok ada tanda-tanda yang buruk? Tadi yang buruk apa berarti? Bertahan hidup. Contohnya adalah saat anak lapar. Tadi yang dikatakan aku lapar Bu, itu adalah kebutuhan dasar hidup. Jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini ada posisi kontrol guru dari Bienbos. Ada 5. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Sekarang saya mau menanyakan kepada Pak Eko. Selama ini Pak Eko menggunakan posisi kontrol guru sebagai apa Pak Eko? Saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Oke, sip. Jawabannya di sini ya Pak ya. Oke. Saya mau menanyakan kepada Pak Ino. Posisi mana yang sering dilakukan Pak Ino? Pemantau. Oke, pemantau. Sip. Nah, Bu, apakah 5 posisi itu adalah benar dan salah? Tidak ada yang salah, Ibu Bapak Guru. Hanya saja yang ideal itu adalah posisi manajer. Kenapa Bu, Pak? Karena keempat posisi kontrol tersebut masih menggunakan motivasi eksternal. Sedangkan posisi ideal, posisi manajer itu adalah motivasi internal, sehingga anak itu membangun jati dirinya dia, sehingga keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan itu muncul dengan sendirinya. Begitu Bapak Ibu. Tapi boleh kalau misalkan sekali-kali menggunakan betul, ya kan? Tapi idealnya menggunakan posisi manajer. Wah begini. Nih, jadi ini bisa dilihat. Jadi motivasi pada posisi kontrol pembuku dan posisi kontrol pada ini apa namanya pembuat rasa bersalah. Ada juga posisi teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah itu dikatakan negatif. Kenapa? Karena biasanya jika anak itu suatu saat dilakukan berulang-ulang oleh seorang guru menggunakan posisi itu, suatu saat anak itu akan melawan seperti itu. Sedangkan kalau pada netral, hanya saja pada pemantau ini biasanya anak serasa tidak nyaman seperti itu. Jadi makanya kenapa posisi manajer inilah yang dianggap sebagai posisi ideal. Pada posisi manajer ini juga nanti akan diterapkan pada segitiga restitusi, yaitu pendekatan untuk pemecahan masalah dengan ngumpul dengan siswa atau murid. Oke, coba.
saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalimat itu posisi kontrol guru sebagai apakah itu? Merasa bersalah. Oke, simpan dulu ya. Yang kedua, patuhi aturan saya atau awas. Apa? Apa Bu? Memantau. Apa? Memantau. Oke, memantau. Oke. Simpan ya. Yang ketiga, ya sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Teman. Oke. Yang keempat, peraturannya apa? Ayo, peraturannya apa? Manajer. Oke, coba lagi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer juga punya. Oke. Kamu selalu saja salah. Penghukum. Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Oke. Mulai ada perbedaan pendapat nih ya. Seru sekali. Oke. Dan yang terakhir, gimana coba kalau orang-orang tahu kamu berbuat begini? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Merasa? Membuat merasa bersalah. Bersalah. Merasa bersalah. Oke. Nah, jawabannya adalah iya. Bagaimana? Jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat orang merasa bersalah sehingga anak itu selalu mengecewakan, ya kan? Patuhi aturan saya atau awas, jelas itu penghukum ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu jelas dari katanya itu udah santai kan, slow banget gitu. Jadi itu sebagai teman. Terus programnya apa? Itu pemantau. Karena saat seorang guru menanyakan, tahu nggak mau peraturannya apa? Itu pasti akan menanyakan konsekuensinya, itu Bapak. Ya nggak? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu manajer ya. Kamu selalu saja salah. Jelas itu penghukum. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Itu membuat merasa bersalah. Oke. Sudah paham ya Bapak Guru? Oke, seru ya. Nah, ini nih. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus diterapkan ya Bapak Ibu Guru ya. Tujuannya itu agar anak didik kita itu bisa muncul motivasi intrinsiknya. Coba kita perhatikan. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan kelas ini dibuat untuk menumbuhkan perilaku positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan positif yang mengandung nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Nilai-nilai kebajikan itu misalkan jujur, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain. Itu kan katanya tidak boleh negatif. Kan kalau perempuan kan biasanya jangan membuang sampah sembarangan atau dilarang ini. Kalau misalkan ada perkataan jangan membuang sampah sembarangan, maka kalau dibentuk keyakinan kelas itu buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kalimat positif. Misalkan buku tidak boleh memberantakin perpustakaan, misalkan dilarang menaruh buku sembarangan. Nah, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Taruhlah pada tempatnya kembali. Jadi suatu peraturan itu akan berubah menjadi keyakinan seperti itu. Kami Bapak Ibu dulu ya. Nah, ini saya membuat video implementasi keyakinan kelas di kelas saya sendiri ya Bapak Ibu. Next Pak.
tahap ini itu tahap untuk memberikan pengetahuan tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas itu anak harus diberitahu dulu nilai-nilai kebajikan apa dan menggunakan kalimat negatif positif seperti itu. Sebenarnya nilai kebajikan itu sudah ada Bapak Ibu di dimensi profil belajar Pancasila, itu bisa diterapkan kan? Nah, ini tahap saat murid menuliskan nilai keyakinan dia sendiri. Dia apakah sekelas? Ya, sekelas. Nanti setelah itu nanti kita tinjau, kita ambil jika ada kalimat yang sama, kita ambil salah satunya. Seperti itu maksudnya. Nah, ini anak semuanya menyampaikan. Jadi semua diberikan kesempatan untuk menuliskan keyakinan dirinya. Lalu nanti disepakati oleh satu kelas. Ini tahap meninjau keadaan kelas yang dibuat baik. Jika ada kalimat yang sama itu bisa dipakai satu saja. Misalkan contoh menjaga kebersihan, terus cek setiap hari, terus jangan mengosong barang, itu kan satu hal yang sama. Maka silakan ambil satu kalimat positifnya seperti itu. Jadi tidak semua diterapkan semuanya. Jadi nanti diseleksi lagi seperti itu.
Ya, di tahap ini siswa akan melihat tadi yang sudah diseleksi sama saya. Itu keyakinannya sudah sepakat atau belum. Kalau misalkan anak itu sudah sepakat, maka anak akan menandatangani kesepakatan itu semua satu kelas. Ya, jadi itu menandakan bahwa keyakinan kelas itu disepakati oleh satu kelas itu dan dilaksanakan setiap hari seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan pembiasaan yang positif. Saya pakai cak jempol biar lebih identik dan ditulis namanya juga, jadi cak jempol itu siapa gitu. Jadi kalau misalkan ada anak yang melanggar keyakinan itu dia kan betul lah ya, jadi saya akan dengan sepakat membuat keyakinan seperti ini gitu. Itu adalah contoh membuat keyakinan kelas di kelas 8 ya Ibu Bapak. Silakan untuk Ibu Bapak juga bisa, misalkan ini saya membuat kesepakatan kelas pada mata pelajaran saya, boleh. Apalagi untuk wali kelas, silakan buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing seperti itu. Thanks Pak. Ini umpan balik anak. Ternyata anak itu senang loh bikin keyakinan. Jadi mereka tuh diberikan kesempatan. Saya selama ini kan yang ada kan peraturan. Biasanya kalau peraturan itu bersifat memaksa. Nah, pakai keyakinan kelas itu kan karena mereka juga sepakat, sehingga sendiri juga senang. Begitu. Nah, ini materi terakhir. Masih semangat kan? Bapak Ibu. Satu lagi, ini nih. Wah, ini tambah seru nih. Kalau film gak klimaksnya. Oke, ini segitiga restitusi oleh John Boston. Ini adalah materi yang terakhir ya. Segitiga restitusi itu adalah metode penyelesaian masalah dengan proses dialog yang dilakukan guru dengan murid. Ya, di mana murid dapat menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan kita ya Bu, kita hanya bisa mengarahkan saja. Jadi pada segitiga restitusi ini nanti murid kita itu diajarkan mandiri dan tanggung jawab. Nah, seperti tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada kan 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, untuk lebih jelasnya saya ini aja ya, bayangkan implementasi saya menerapkan segitiga restitusi pada anak kelas 8 dengan 2 kasus yang berbeda.
ini kasusnya anak beberapa kali datang terlambat ya. Jadi saya dapat laporan dari guru BK bahwa Reja ini sering terlambat datang sekolah. Pada tahap menstabilkan identitas, kita menstabilkan identitas anak yang dari gagal menjadi sukses ya. Jadi agar anak itu tidak minder pada kesalahan dia. Pada tahap validasi kesalahan ini, anak akan ditanya kenapa anak itu begitu, ditanyakan alasannya. Jadi biar dia mengetahui alasannya apa, dia tahu kesalahan dia seperti apa, alasan seperti apa, sehingga nanti dia akan tahu solusinya akan seperti apa. Nanyakan keyakinan kelas. Tuh anak nyari solusi sendiri, kita hanya mengarahkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Barangkali ada yang masih ragu atau masih ngambang, boleh ditanyakan. Terima kasih kepada Ibu Nita, calon guru penggerak angkatan 9. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan pada Bu Nita. Ini prestasinya sangat luar biasa ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Saya buka satu pertanyaan saja ya, karena ini waktunya untuk antar siang. Dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator dan Ibu narasumber, Ibu Nita Silvana telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Agung Setiawan dari SMP Negeri 1 Atap Golosarang yang ada di Desa Lanceng ya Bu ya. Iya Pak. Yang bertanya, tadi saya menyimak paparan Ibu dari awal, ini sudah sangat bagus sekali, tapi ada kebingungan di saya pada saat pemosisian guru, yang ada posisi kontrol guru itu, yang ada sebagai penghukum, ada sebagai manajer, terus sebagai yang pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, dan yang lainnya itu. Dan tadi juga Ibu juga memberikan contoh dari segitiga restitusi ya Bu ya. Nah, saya ini ada kebingungan, apakah dari kelima posisi kontrol guru ini, apakah hanya salah satu saja yang paling ideal saja manajer yang harus diterapkan, ataukah semuanya itu dapat diterapkan? Karena kalau saya lihat di segitiga restitusi itu, sepertinya itu ada poin-poin lain selain manajer juga yang Ibu terapkan juga. Dan mungkin ini ada apa ya, itu pertanyaan pertama ya Bu, anaknya Bu. Anak dari pertanyaannya, bagaimana pada saat siswa tersebut atau murid tersebut setelah dilakukan segitiga restitusi tadi, setelah diwawancarai tadi, setelah mencari solusi bersama dan sebagainya, tapi anak tersebut masih tetap mengulangi kesalahannya. Mohon nanti dijelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa ya Pak. Tentang dokter dulu. Ya, kami untuk segitiga restitusi adalah salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Artinya untuk penyelesaian masalah bisa menggunakan yang lain selain segitiga restitusi itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan psikotel guru yang manajer? Apakah kita seorang guru harus selalu memposisikan sebagai manajer? Tentu tidak. Kalau misalkan untuk manajer itu sebenarnya yang ideal, ya Pak. Jadi kalau bisa kita memposisikan kita sebagai guru itu memposisikan sebagai manajer dan menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Tapi bagaimana Bu kalau misalkan anaknya itu susah udah di segitiga restitusi tapi gagal? Oke. Menurut yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ya Pak. Jadi ada pergeseran fungsi kontrol boleh dari manajer ke pemantau. Jadi saat anak sudah tidak bisa diajak kerjasama, sudah menyelesaikan masalah dengan pendekatan segitiga restitusi itu lalu masih tetap seperti itu, otomatis kan si anak masih belum muncul motivasi intrinsiknya atau motivasi internalnya, ya kan Pak? Nah, sehingga saat seorang murid belum muncul motivasi internal, maka kita sebagai guru bisa menggunakan motivasi eksternal untuk memunculkan motivasi internal. Jadi ada pergeseran dulu sebagai pemantau. Kenapa sebagai pemantau? Karena pada posisi kontrol pemantau itu nanti yang ditanyakan adalah konsekuensinya ya Pak Bu, bukan hukuman. Jadi saat anak itu kalau misalkan diajak ngobrol, diajak bersama untuk menyelesaikan masalah nggak bisa, ya sudah. Tapi di dalam kelas apa? Konsekuensinya seperti apa? Terapkan seperti itu. Tapi kalau sudah pada tindakan kriminal, itu sudah bukan wewenang sekolah saja Pak, tapi juga sudah wewenang itu. Di sini juga ada peran BKK misalnya yang lebih memahami psikologi anak. Jadi kita yang sebagai guru itu hanya menerapkan masalah-masalah yang ringan-ringan dulu. Misalkan masalah itu berat dan perlu solusi yang dari orang ahlinya, yaitu akan dikembalikan pada yang ahlinya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kami. Bagaimana Pak Agung? Ya, terima kasih sudah sangat jelas sekali. Jadi kita sebagai guru ini hanya mengupayakan semaksimal mungkin sebisa kita. Upayanya itu maksimal itu kita sebagai manajer. Betul. Kalau di manajer ini masih belum pasir, kita turun. Geser ke pemantau, menanyakan konsekuensi. Iya betul Pak, betul sekali ya. Terima kasih ya Ibu Bapak Guru. Saya kembali lagi ke moderator. Barangkali nanti ada banyak pertanyaan lagi, nanti kita bisa kolaborasi di kelompok belajar di kelompok ya. Terima kasih kepada Ibu Linda selaku pemapar materi. Alhamdulillah acara pemaparan materi sudah kita laksanakan bersama ya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Sutrisno SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad muslim wa radiyallahu syahadati Rasulillah asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan musyakirin, hamdan na'amin, hamdan wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ta'atika wa Allahumma shalli ala sayyidina biha min jamil awali wal afat wa taqina biha jamil hajat
وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها من الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من خير اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وجهة في العالمين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم حرم علينا في سفر والعافية من النار والعفو والإحسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Haji Marsudi. Alhamdulillah, jadi kita telah sama-sama mendengarkan doa akhirnya tiba di penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara, apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri usyukur binafsi bitakmillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utomo, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Losarang, Kepala Sekolah dari calon guru penggerak atas nama Ibu Nita Silvana SPD. Sebagai calon guru penggerak, Ibu Nita merupakan sosok yang ulet, tekun, dan tangguh. Dalam kesehariannya di sekolah, beliau merupakan sosok yang perlu kita teladani. Ibu Nita terus antusias dalam melakukan pengembangan diri melalui program pendidikan guru penggerak. Ibu Nita mampu mendiseminasikan konsep-konsep yang dia pelajari dalam modul 1.4, yaitu budaya positif. Dan Ibu Nita mampu mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di lingkungan sekolah. Semangat dan selamat untuk Ibu Nita Silvana, terus bergerak dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puska Agustiana, Guru SMP Negeri 1 Atap 2 Losarang, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Silvana SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 yang telah melakukan pengimbasan budaya positif di sekolah. Dengan adanya pengimbasan ini, saya memahami posisi kontrol guru sehingga saya dapat menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi murid yang bermasalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini kesepakatan yang sudah kelas kita sepakati ya. Nah, nanti setelah ini untuk tanda cap jempol dari kalian itu nanti dilaminasi yang akan di kelas. Yang ini juga kesepakatan juga nanti boleh diperhati dan juga terkait di kelas. Oke? Ini sebagai bukti bahwa kalian sudah mempunyai keyakinan kelas dan disepakati bersama sehingga kalian harus menjalankan keyakinan ini setiap hari di kelas kita. Paham? Terima kasih. Sampai sini dulu kita membuat kajian kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Miftahul Fauzi, kelas 8 dari SMPN 1 Atap 2 Losarang. Saya senang telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Nita dan teman-teman. Sekarang saya jadi tahu keyakinan-keyakinan apa yang harus saya miliki. Terima kasih Ibu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rina Pertama, kelas 8 dari SMPN 1 Atap 2 Losarang. Saya senang membuat keyakinan kelas dan diminta dari teman-teman. Saya jadi tahu keyakinan-keyakinan kelas yang saya harus miliki. Terima kasih Bu Nita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya sini nak. Katanya ibu panggil saya. Iya. Tadi ibu dapat pesan dari katanya Reja beberapa kali ini sering terlambat ke sekolah ya. Iya Bu, tadi saya datang terlambat. Iya. Dalam seminggu ini Reja berapa kali datang terlambat? Sekitar 3 kali Bu. 3 kali. Oke. Sering terlambat itu termasuk kesalahan bukan? Iya Bu. Oke, Reja. Begini ya, melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan, termasuk juga ibu yang melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting itu kita belajar dari kesalahan dan mau memperbaikinya. Setuju Reja? Saya ngerjainnya. Baik Reja, kita cari solusinya di sana ya. Reja sering terlambat ke sekolah pasti ada alasannya ya. Kira-kira apa alasan Reja sering datang ke sekolah terlambat? Sering begadang, main HP sampai larut malam, sampai main waktu jadi kesiangan datang ke sekolah. Reja masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Menurut Reja, sering datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut Reja, keyakinan kelas mana? disiplin. Menurut Reja, disiplin itu penting nggak? Agar kita menghargai waktu, menggunakan waktu dengan tepat. Oke, disiplin itu penting biar kita bisa datang tepat waktu, biar pekerjaan tidak menumpuk, ya kan? Kita juga bisa menghargai orang lain dan itu suatu bentuk tanggung jawab. Ya, Reja ya. Oke, jadi gitu. Ya Bu, jadi saya minta maaf karena sering datang telat ke sekolah. Iya, Reja tuh sudah bersikap baik untuk mau meminta maaf. Menurut Reja, apa yang perlu Reja lakukan agar tidak lagi datang terlambat ke sekolah? Tidur lebih awal, terus menyalakan alarm sebelum tidur supaya bangun lebih pagi. Ya, oke, Reja, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang kapan hal itu dilaksanakan? Insya Allah mulai besok. Oke, sepakat ya.
kasih ya Reja ya. Reja sudah mau bekerja sama. Selamat kembali ke kelas ya. Belajar lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cina. Intan tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Iya Bu, tahu tadi saya makan di dalam kelas saat belajar. Iya, menurut Intan makan di kelas saat belajar itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, salah. Baik Intan, makan saat lapar itu manusiawi ya, karena makan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan untuk hidup. Nah, ibu juga saat lapar ya pasti makan gitu kan. Hanya saja kita harus tahu waktunya, tempatnya, dan situasinya kapan kita makan. Ya, Intan. Iya Bu. Baik Intan, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Baik Bu. Intan tadi makan di saat sedang belajar itu kan pasti ada alasannya dong ya. Kira-kira ibu boleh tahu nggak kenapa Intan tadi makan di kelas saat belajar? Intan lapar Bu, tadi pagi Intan belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena tubuh pagi bangunnya siangan Bu. Bangunnya kesiangan. Jadi bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6. Oke. Intan ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat Bu. Menurut Intan makan di dalam kelas saat belajar itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar oleh Intan? Menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain. Menurut Intan, menghargai orang lain itu penting bukan? Penting Bu, agar kita juga dihargai orang lain. Betul Intan, menghargai orang lain itu dapat menciptakan hubungan yang baik dan menciptakan lingkungan yang positif ya Intan ya. Iya Bu, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi lagi. Intan sudah baik, sudah mau meminta maaf. Lalu menurut Intan apa yang perlu Intan lakukan sekarang? Tidur lebih cepat dan memasang alarm agar tidak kesiangan lagi Bu. Oke baik Intan, Intan sudah menemukan solusinya ya, sudah menemukan solusinya. Kira-kira kapan akan dilakukan seperti itu Intan? Mulai besok. Besok? Iya, pakat ya? Iya. Oke Intan, terima kasih ya Intan ya sudah mau bekerja sama dengan Ibu. Misalkan balik lagi ke kelas untuk belajar. Terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaini, kelas 8 dari sekolah SMPN 1 Atap Dolo Sarang. Saya senang sekali bisa diskusi dengan Bu Nita. Saya juga tahu apa kesalahan saya dan yang jadi keyakinan saya. Terima kasih Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahir, kelas 8 dari sekolah SMPN 1 Atap Dolo Sarang. Saya senang bisa mengikuti dan berdiskusi dengan Ibu Nita Silvana, dan saya tahu apa kesalahan saya dan jadikan keyakinan saya. Semoga kebaikan Ibu Nita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.